Selamat siang, guys. Ini kan kemarin waktu saya live review, saya bilang saya mau interview sama yang punya acara nih, Raja Wali Cup Pekanbaru, Ko Yusin. Gini kok, ini saya jauh-jauh niat banget datang ke acara ini karena memang beberapa tahun lalu saya lihat eventnya bagus dan mempertemukan sekolah-sekolah di beberapa provinsi, wilayah Sumatera sampai Kalimantan. Kalau untuk kali ini ya, Ya. kalau tahun lalu kan ada Bandung, ada Cirebon gitu. Ya. Sekarang nih ada bahkan Balikpapan. datang juaranya DBL Jakarta 7 kali. Dan buat mereka ini pengalaman pertama. Yes. Selain pengalaman pertama buat mereka ini les dance angkatan tuanya. Ya. Dan di semua sekolah yang di sini kan tentunya les dance juga. Ya. Nah, ini bisa cerita sedikit nggak kok sejarah dari Raja Wali dari penamaan sampai ya kalau bisa sejarah agak sedikit detail nggak apa-apa deh kok. Oke. Ini kalau saya cerita nih agak panjang ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini podcast nih. Awalnya saya itu membawa anak saya untuk seleknas, seleksi nasional seleksi timnas basket Oke. U16 ya. Siapa namanya kok? Jonathan Jonathan. Pratama Firdaus. Oh, oke. Dia dipanggil dari timnas Kolin. Timnas U16. Koleng. Dulu kalau ingat manajernya siapa ya? Saya belum tahu manajernya saya kagak kenal. Lupa, ya. Karena waktu kita masih seleknas. Jadi Masih kita seleksi. ke GMC itu di kota Oh, yang Cirebon. zamannya, ya, yang zamannya di seleksi di GMC. Ya, di GMC itu. Terus saya temanin dia 5 hari. Saya melihat anak saya tuh badannya lumayan gede sebenarnya, 182. Oke. Cuman saya lihat ada yang 2 meter, ada yang 190. Wah, gede. Anak saya tuh jadi kelihatan kecil. Iya, iya. Tapi karena posisinya kan posisi 1 atau 2. Ya, jadi dia ada peluang kalau menurut saya. Ya. Itu seksi akhirnya dia lolos. Ya, Lolos ke TC. ya. NAS. Nah, memang dia nggak kepilih 12, tapi Oke. pengalamannya luar biasa dalam Ya, 1 bulan betul. tersebut dan dia pulang ke Pekanbaru. Angkatannya siapa? Sorry kepotong. Angkatannya siapa? Radit. Oh, yang di Dewa sekarang? Di Dewa sekarang itu Oh, temannya oke. itu. Oh, berarti levelannya Radit. Itu, Oke. ada Clifton, Clifton. Oke. ada Justin Patrick tuh yang MVP Ya, 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 2 Justin kali. Patrick. Ya, ya, ya. Itu angkatan dia. Oh, Cuman Justin lebih muda 1 tahun. oke. Oke. Dia pulang, saya ingat dia pulang di Juli, terus dia main di sini 1 game, terus dia patah kaki, Oke. patah cedera, jadi kelingking. Jari kelingking kaki. Ya, kaki. Oke. Nah, habisnya dia nggak main hampir kurang lebih 5 bulan. Jadi dia sudah melewatkan banyak game di sini, dia melewatkan Pordanya, dia melewatkan banyak game terus. Iya, iya, iya. Menjelang dia sembuh tuh 3 minggu menjelang sembuh dia di BL. Oke. Masih bisa memain di BL dan membawa timnya ke semifinal karena dia tidak perform. Ya. Nah, habis itu saya bilang pas di tahun 2023 itu bertepatan dengan ulang tahun ke Raja Wali ke 25 tahun, berarti ulang tahun silver. Oke. Saya ingin membuat satu event yang untuk dia sebenarnya sih sebenarnya. Terus terang saya ngomong ke semua orang. Iya, iya, iya. Sebenarnya saya dong, saya buat untuk anak saya, tapi ya rencana saya sih mengundang 8 SMA terbaik di Pekanbaru Awalnya. awalnya, dan salah satunya dia kan waktu itu masih Kapten Damayuda. Oke. Saya. Terus saya ketemu beberapa orang, kita hitung budget. Teman-teman menyarankan kenapa nggak undang se-Indonesia, Nasional. nasional. Misalnya dari Medan, Iya, iya. dari Padang, kita Jakarta. Jadi kita undang dari cukup 4 provinsi dulu kok, dia bilang begitu kan. Itu apakah itu sudah termasuk nasional? Ya sudah, karena Quorum. jadi ada Jawa, ada Sumatera udah nasional, Ya. udah bisa mewakili. Saya berani membuat satu konsepnya dan ini. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang kita undang? Nah,
Kan ya ini menarik. Siapa yang kita undang? Sekolah mana nih? Kita buta, kita belum tahu. Tapi saya punya referensi waktu Seknas. Saya Oke. tahu teman-teman anak saya ini dari sekolah-sekolah mana aja. Nah, dan waktu saya bilang sama anak saya, bisa nggak kita ngundang teman-temanmu? Wah, mana bisa, Pak. Itu kayak mustahil. Dia bilang, ini sekolah-sekolah besar loh, PPOP, BPK Penabur, ini nggak main-main, Pak. Ya udah, saya bilang, kita kan tujuan kita tulus dan ikhlas lah. Kita kan Oh niat jadi, baik. sorry saya potong nih. Kok ini jadi si Jonathan nih jembatannya ke sekolah-sekolah ini nih ya? Ya, sebenarnya demi dia kan. Iya. Tapi akhirnya Tapi dia juga kerja itu berarti kan dia saya yang ini tetap bekerja, cuman saya minta usul dari dia dan dia katakan ya boleh aja, tapi papa yakin kan gitu. Karena ini sekolah kan nggak main-main semua, gede. Dan mereka waktu itu sudah timnas KU16 sudah banyak di situ. Nah, tapi saya bilang Tuhan akan bantu kita. Maksud saya kan maksudnya baik. Selain untuk anak saya juga ada passion untuk pelajar kita. Untuk saya melihat bahwa secara taktik, secara fisik, siapa kita jauh. Kita sama Medannya Sumatera Utara kita kalah jauh, apalagi sama Jawa. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau belajar. Kita langsung dari sumbernya, dari pucuk pimpinannya, dari king gitu loh. Saya coba nelpon, Coach Rifki, bla bla bla, kan ternyata sambutannya baik kok, tidak sombong. Oke, kami datang. Dia pun nggak nanya apa yang harus kamu, nggak. Jadi BPK Penabur juga, oke, kami datang. Oh, saya kaget kok mau. Nah, akhirnya, tapi jauh sebelum itu saya dibilang orang gila. Ini Ko Yusin itu punya mimpi kok jauh banget sih. Mimpi dekat-dekatnya dulu. Bikin antar sekolah di sini aja dulu. Nggak usah jauh-jauh banget lah mimpinya. Kan nanti dia bisa gila itu udah. Ya udah saya, dan memang kadang-kadang orang gila ini kan dianggap lain juga. Ya udah kita jalan. Saya cari sponsor, kayak dapat. Akhirnya kita laksanakan. Dan itu sukses, lumayan sukses. Memang pesertanya masih 8. Dan terima kasih kepada tim peserta yang pertama, itu Don Bosco, Metodis 2, PPOP, BPK Penabur. Itu 4 yang dari luar, kita 4 lokal. Dan finalnya PPOP ketemu BPK Penabur. Waktu itu saya sudah memperkirakan BPK Penabur adalah tim terkuat dan PPOP. Karena di sana itu BPK Penabur itu ada teman-teman anak saya yang di TC itu dan ada Terrell. Nah, Terrell itu tingginya 2 meter. Waktu itu ya, Terrell itu ya? Si Terrell sekarang udah ke Taiwan, dapat beasiswa dan main basket di Taiwan. Terus di PPOP saya lihat juga gede-gede. PPOP kan terkenal waktu zamannya Derrick Michael, Savionga, juga ada dulu Yesaya dan sebagainya. Pastilah adik-adik kelasnya pasti jago-jago. Ini ketemu dua ini sengit sekali. Pokoknya jaraknya itu hanya 2 poin, 3 poin, 2 poin. Iya, saya nonton. Dari kuarter pertama sampai akhir. Itu yang bikin saya tertarik sama ini nih. Nah, akhirnya tadinya saya yang mau bikin event 1 kali aja. Kan anak saya udah selesai. Ulang tahun Raja Wali 25 tahun selesai. Tahun. Selesai sudah. Peace. Cuman beberapa teman-teman, beberapa sponsor bilang, kok ini bagus kok. Coba you adakan yang kedua, kami bantu lagi. Nah, itu akhirnya keterusan. Nah, kedua kita bikin konsep lagi. Saya aja Santo Petrus, Pontianak. Mataram 2, SMA 2 Mataram itu jauh loh, lebih jauh dari Bali. Iya. Datang. Dia mungkin bisa berapa kali transit ke sini tuh? Dia KL. Nah, lebih murah. Santo Petrus datang. Kaisma Bangsa yang waktu itu juara di Bel Banten 5 kali datang. PPOP datang lagi. Don Bosco tidak bisa datang. Metodis tidak bisa datang, jauhnya bentrok. Itu seru tuh yang kedua. Kedua. Nah, PPOP juara. Final lawan Kaisma Bangsa. Nah, di tahun kedua pun banyak sekolah sudah nanya ke saya, kok putrinya nggak diikutkan. Terutama PPOP. Tadi masih laki tuh, cerita tadi itu masih yang laki. Bentang anak kamu laki-laki mungkin kan? Ya, putri.
Nah, saya juga melihat bahwa tim putri kita kan tidak ada juga liga yang profesionalnya kan, yang kan sudah mati suri, terus ya sudah. Ini kan artinya menambah beban juga nih tim putri, tapi nambah peserta, berarti kan lebih panjang, lebih butuh biaya besar. Tapi karena banyak yang minta, akhirnya kita mengadakan tim putri, tapi untuk Raja Wali ketiga kan, yang kedua sudah lewat, minta yang ketiga. Nah, di yang ketiga kita ganti nama Champions Party Raja Wali Cup. Nah, kita undang tim putri untuk pertama kalinya di Raja Wali Cup 3. Itu dari Jakarta berapa biji? Ada? PPOP Jakarta, Oke. Bina Sriwijaya Palembang, Metodis 2, dan 2 tim tuan rumah. Itu untuk awalnya. Yang putranya ada Seman 2, yang Seman 2 ini sudah ikut di yang Raja Wali Cup 2. Mereka juara 4. Betul. Tapi mereka memperbaiki Raja Wali Cup 3, mereka tampil solid. Luar biasa, Seman 2 Bandung. Saya lihat ini acaranya kan memang nggak main-main ya. Kita lihat, saya juga beberapa kali kan mantau event-event yang ada gitu untuk ukuran event sekolah. Ya memang kalau DBL udah kita nggak usah inilah di luar itu. Tapi event-event sekolah yang lain kan banyak seperti Champions Bandung. Sekarang juga habis ini nih mau ada acara lagi di di Jogja. Ini tanggal berapa gitu. Tapi saya lihat memang ini kesiapan dari tim-tim di sini. Dari yang paling simpel aja gitu, ambulans dari awal ini nyala, mobilnya juga HS Premium baru standby terbuka gitu. Dari hal-hal yang kecil, lapangannya AC, wasit so far saya nggak ngeliat ada komplain serius gitu. Ya. Nah, itu bisa begini tuh, kira-kira apa yang jadi dasar kok sebagai standar acara untuk Raja Wali ini sendiri? Nah, jadi begini. Kami di sini bawa Perbasi Kota kami dipimpin oleh Victor Yonatan. Oke. Memang mengutamakan tentang kesehatan atlet. Karena gini, kenapa kita harus ada ambulan? Kita harusnya ada BPJS. BPJS untuk atlet. Karena Bapak tahu sih kalau kita kena ACL, kita nggak ada asuransi, itu mau 150 juta. Nah, sejak zamannya Pak Victor, kita diwajibkan buat event itu harus ada BPJS. Bukan hanya event Raja Wali, Pak, tapi dari KUKU sebenarnya sudah. Bahkan event sekolah pun, SMP, SMA, harus ada BPJS. Itu pertama, maksudnya itulah syarat utama untuk dapat rekomendasi. Kedua, harus ada ambulan, rumah sakit. Nah, itu sudah culture ini sudah kami bawa. Nah, itu akan menjadi satu syarat utama dari Raja Wali Cup. Betul. Nah, kedua memang kemudian gor kami sudah direnovasi, ada AC. Gitu. Nah, sebenarnya ini satu lagi nih soal nama Raja Wali itu sendiri. Itu saya dengar-dengar dari orang-orang Eko nih, Raja Wali itu nama klubnya kok Yusin gitu. Itu gimana ceritanya itu kok? Jadi ceritanya jadi cukup panjang nih kan. Iya, emang ini membuat kita dari know-how kan. Dari SMP itu saya tak kenal sama kata saya. Ya, dari SMP itu saya itu sudah di teman-teman saya sudah menjadi semacam satu koordinator. Kami itu ada latihan namanya dulu di Gelora, bukan di sini, di Jalan Ahmad Yani. Nah, kami teman satu angkatan, kami membuat klub perkumpulan yang memang tidak resmi, tapi antara sesama saya koordinatornya. Kita buat namanya ABC. Dulu ABC. Atlantic Basketball Club. Atlantic. Atlantic. SMP kelas 2. Nah, sudah itu kan pelatih ada. Ternyata pelatih membawa klub baru namanya Fajar. Akhirnya kami ganti ke Fajar. Nah, habis itu saya stop karena saya SMA ke Jakarta. Dilanjutkan oleh teman-teman, saya ke Jakarta. Terus saya kuliah ke Bandung. Habis kuliah, saya kerja juga di Jakarta 2 tahun. Dan saya juga main basket nih di Jakarta, main basket. Di kuliah juga main basket. Pas saya pulang, mereka sudah ganti nama Bakom. Bakom itu semacam Badan komunikasi. Ya, LSM, badan komunikasi itu. Dan itu nggak ada induknya. Maksudnya nggak ada yang bisa ngurus. Begitu saya datang, mereka bilang, Yusin,
ini kacau nih, gimana kalau ini? Nah, itu kita bubarin Bakom, kita buat klub baru. Apa namanya? Dan kita sepakati nama burung apa? Merpatika. Pit apa? Akhirnya saya usin Raja Wali lah kan, sesuai lambang negara kita Raja Wali. Nah itu aja sebenarnya sih. Nah itu kita resmikan dan saya langsung jadi pelatih di umur saya 25 tahun. Aduh, masih muda banget tuh ya, padahal masih produktif tuh. Masih produktif, cuman saya korban, saya jadi pelatih. Kalau enggak, siapa yang melatih, siapa yang ngatur timnya. Jadi saya melatih teman-teman saya sendiri. Tapi klub itu sendiri ada jenjang KU-nya sampai dari KU berapa sampai KU? Nah, waktu itu tahun 1997 kan nggak ada KU. Masih, ya. Nah, jadi namanya junior senior. Ya. Nah, jadi junior kami itu ya dari anak-anak SMP, SMA yang saya latih juga. Oke. Jadi saya udah latih di klub, latih di sekolah, latih di universitas, dan sebagian memang ada anak ke Raja Wali. Oh. Kalau sekarang sih udah ikutin ini. Sekarang KU-nya. ya sudah sejak 5 tahun belakangan ini kita sudah ya kita bertransformasi sesuai dengan arahan juga dari Perbasi Kota maupun Riau dan juga PP Pusat kan kita mengembangkan KU. Ko Yusin sendiri ada ikut terlibat di Perbasi sini nggak sih? Sebagai apa gitu? Nggak, saya waktu itu aja, waktu Sempat, tahun tapi. 2000. 2000 masih sempat. Sekarang Satu periode aja, basketnya tuh tinggal fokus di klub. klub aja. Tapi saya juga sudah nggak jadi pelatih, ya jadi pelatih kita sudah turun ke junior-junior saya. Guys, nih ya, liatin ya. Nih, Sudah ini turun. Ko Yusin nih awalnya gara-gara dia sendiri, terus berkembang gara-gara 25 tahun tuh cinta anaknya nih. Mau ini, itu basket. Anaknya sekarang udah nggak basket lagi, udah fokus di sekolah. Ko Yusin sendiri udah nggak terlalu ini, tapi yang namanya basket tuh nggak bisa lepas begitu aja gitu. Passion kita memang di basket. Iya. Saya kalau kerja, kalau saya stres, saya ke lapangan basket. Lihat-lihat orang main basket aja udah seneng. Iya. Gak usah lihat pertandingan DBL. Tapi setiap DBL saya datang nonton juga. Oke. Saya ikut senang dengan euforia kita, pemain-pemain kita. Nah ini untuk pesertanya nih Coach. Coach, Ko Yusin. Peserta dari Raja Wali Cup sendiri ini invitation only. Kenapa kita bersifat invitasi? Sebenarnya kita mau open, cuman kalau seperti saya bilang, kalau kita mau belajar, kita kan harus ke yang ini. Tapi tidak mengecilkan tim lain sih. Soalnya invitasi itu kita lebih sifatnya, kita melihat di setiap provinsi, di setiap kota-kota besar, siapa yang pegang. Udah ketahuan gitu kan. Siapa yang kuatnya nih, tim kuatnya. Iya. Nah, sesama tim kuat ini pasti punya challenging. Iya. Saya ini udah jadi raja nih di kota saya. Saya pengen mulai keluar kan. Siapa nih? Nah, itu kita bawa. Buksi kemarin nyaris kan. Iya. Itu gong banget tuh. Kapan lagi mau nonton? Buksi, ingat Buksi juara Indonesia Arena. Bisa dibilang dia juara se-Indonesia. Iya. Sama kalau di NBA, dia juara NBA-nya. Iya. Tapi lawan Kroasia belum tentu menang lawan itu. Dan ciri khas kita, Kota Pekanbaru itu sangat panas. Bener, Tantangannya itu tersendiri ya Coach luar ya. biasa besar. Bener. Ini lagi panas-panas ini guys. Sangat panas. Emang kalau pagi sih katanya sekarang lagi musim hujan, jadi pagi masih ada hujan, kadang malam ada hujan. Tapi kalau siang Ini nggak ada obatnya kemarin nih. sempat nggak hujan 1 bulan loh. Matahari kayaknya ada 3 din. Panas banget. Nah ini suatu tantangan bagi peserta. Serta ya. Iya. Tapi enggak lah kok. Di dalam tuh lapangan AC. Di Jakarta juga walaupun nggak terlalu panas, begitu lapangan yang nggak AC cuma angin doang juga kan. Kalau mereka pemanasan di luar, mereka sudah merasakan tuh Bener. panas. Udah cepet ini ya, vitamin D juga anak-anak juga kalau siang udah langsung. Jadi memang perlu fisik yang lebih ekstra sebenarnya sih. Iya. Kok makasih banyak nih. Saya juga udah berterima kasih udah dikasih all access. Saya sih modalnya cuma gitu. Konten-konten gini malas juga kalau cuma dari tribun-tribun doang kan gitu. Jadi sebelumnya saya hubungi anak buahnya kok. Akhirnya katanya sama Ko Yusin udah boleh nih ini. Oke, kita datang ya gitu. Ya, Saya mau terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Hip Hops. Luar biasa. Sampai bisa attention ke kami. Iya. Kami merasa Sama-sama, Ko. tersanjung. Kami merasa senang. Ya, puji Tuhan. Ada yang melihat juga nih dari Jakarta nih, luar biasa. Terus terang saya sih tetap kalau ada kesempatan tahun depan masih ini lagi dan acaranya masih se-hype sekarang, saya sih minta tolong sama Ko juga, semoga
ini kualitasnya tetap dijaga. Jadi tahun depan juga saya mungkin ajak teman-teman lain. Ya. Kita main ke sana aja tuh, yang orang-orang kreator. Lihat deh tuh. Target kita sih tetap mungkin ada satu perwakilan Kalimantan. Mungkin kita udah mau incar ke Sulawesi dan Bali. Itu luar biasa. Itu keren. Sebenarnya target saya ini selain ngundang yang kuat juga pemerataan daerah sebenarnya. Bener. Itu jauh lebih bagus. Jadi nggak satu kota mengirimkan banyak tim. Di sini itulah yang bikin saya juga salah satu yang tertarik gitu. Ketika ngelihat daerah, lu nggak malu lu hampir kalah kemarin. Ya. Juara DBL lo gitu, sama Medan gitu. Kemarin tahun lalu PPOP kalah sama Medan. Nah iya kalah. Satu Indonesia. Itu juga yang bikin saya, Iya. wah ini event Kalau apa kalah lagi, nih? kalau Muksi kalah Iya. lagi, wah Metodis 2 luar biasa. Makanya, Padahal dia di Medan pun sama Sutomo imbang-imbang. iya Dia tidak dominan. betul. Dia baru juara. Tapi tahun-tahun sebelumnya Sutomo itu juara. Oh, Cuman Sutomo nggak mau kami undang. ya inilah untuk Susah. iya apa namanya pencari bakat Iya. nasional nih ya. Gimana kita sama-sama sebetulnya gini, Seleknas itu sebetulnya dia juga pengen mau aja gitu. Kalau dia ngeliat sesuatu yang bagus, dia sih pengen aja Iya, mau ngambil begitu. Cuma kan ada kendalanya juga mungkin secara budget. Kayak yang sekarang aja kan Seleknas itu datang sendiri kok. Iya. Nah artinya anak-anak ini juga yang berpeluang kasihan juga kalau misalnya mereka dari awal aja untuk seleksi yang belum tentu lolos, mereka harus pakai Iya. ini sendiri. Zaman anak saya biaya sendiri. Nah, Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua Pengda, Pemkot, Perbasi punya dana. siap ya. Dan tidak semua KONI punya dana. Untuk menginginkan atlet itu harus, karena atlet harus keluar uang sendiri. Betul. Dan itu menjadi satu Tantangan. hambatan. Memang kayak orang gambling ya, ini keterima atau enggak kan? Iya. Nah itu ya agak susah. Kalau udah pasti keterima mungkin dia santai aja. Cuma Ya. kalau belum tentu kan. Artinya begitu kita lihat kemarin mainnya anak-anak Metodis luar biasa kok. Ya. Itu ya Jordan itu sampai lolos 40 besar kemarin. Tapi kalau ya di Seknas yang KU 18 yang kemarin. Acong, Oh ya. dia sempet datang ya. Datang. Saya ya. ingat 3 orang datang itu. Saya ingat yang cewek aja, yang cewek itu karena dia pakai baju Metodis. Saya kan juga ngambil itu. Saya ingat itu. Kalau yang lakinya saya nggak terlalu perhatiin karena memang yang lain-lain lebih Nah itu yang spotlightnya Metodis dapet. itu 3 orang. Si Iya. Edward, si Jordan saya nggak tahu satu lagi. Oke. Dikirim. Makanya saya cuma perhatiin kayak yang nomor 15 itu muka-mukanya sih saya kayaknya dia ada nih gitu. Pelatihnya udah cerita sama saya. Oke. Pelatih cewek lagi. Saya cuma sampai 40. Cuma sampai 40 ya. Berarti hari kedua. Karena hari pertama tuh ratusan. Makanya saya lihat podcast ini kalau Bali dengar saya, Bali. Bali saya udah panggil nih udah 2 tahun. Oh, Seman 1 Bali, Seman 2 Bali itu kuat. sempet diajak ya? Sempet Sudah diundang? sering. Terus kalau Jawa Timur nih belum. Glory. Jogja juga belum. Iya, Saint Louis, Glory. Saint Louis susah, Gloria mungkin bisa kalau Bokri, Iya, Olivan. iya. Tapi sekarang kalau menurut saya Pak, basket ini SMA jago di kandang tuh bisa, gampang. Tapi untuk keluar itu sulit. Kenapa sulitnya? Uang. Iya. Jadi saya mau buat ekosistemnya bahwa kita seperti di luar negeri. Oke. Tim SMA harusnya punya sponsor Ya, ya. dan harus dibantu oleh sekolah, Ya. sponsor, parents, orang tua. Iya. Kalau itu kolaps, bagus kayak Almarhum, Ya. kayak yang bisa datang ini sendiri mereka tuh punya sponsor masih kayak cuma satu baik papan tuh luar biasa. Ya, ya, Mereka ya. bisa cari sponsor, diukan orang tua, jadi mereka bisa kemana aja. Iya, iya. Yalah. Nah itu jauh lebih baik. Jadi memang kita harus berubah. Kita harus punya manajemen yang bagus. Ini dari mimpinya Koliwan sekarang udah Jadi kita bisa ngelihatnya iya. Terima kasih juga kepada DBL Ini, sebenarnya. Iya. Sudah filter sebenarnya, walaupun nggak 100% sih. Iya, iya, iya. Karena sistem pertandingan DBL kan beda. Masih ya, ya. Ya, waktu kotor itu kadang susah. Iya, iya, iya. Nah, Makanya ini- kemarin juga udah dibahas sama Coach Japriki juga. Ya, tapi setidaknya bisa memfilter 50% lah. Iya. Setidaknya juara-juaranya masih. Cuman sekarang tugas kita bagaimana tim itu punya manajemen yang baik, dengan manajemen yang baik, punya finansial yang baik,
dari sponsor pihak swasta, Betul. orang tua, dan jadi kita bisa mempertemukan dia. Memang. Saya sih optimis ya, apalagi untuk kalau sementara Jakarta ya, kita lihat animonya sangat besar sekali ya. Sekolah swasta sekarang udah makin menggila kok. Ini scholarship. Asal Bapak tahu aja itu Buksi sama PPOP itu jarang diundang untuk event Jakarta karena itu dua tim yang sangat ditakuti. Selain Jubilee, itu dua tim yang Makanya. sangat ditakuti. Nah, itu bisa datang ke Pekanbaru. Jadi kalau hashtag saya, you mau juara nasional, you jago di kanan you main ke Riau, Pekanbaru di tempat netral, nggak ada pendukung, panas lagi ya. nggak ada supporter, artinya supporternya cari sendiri, Iya. dengan cuaca yang panas, main, fight. Tapi seru loh itu yang kemarin Buksi lawan Metodis, tahu malam Luar itu biasa. dua sisi full, itu semua orang wah. Ini nanti pasti Riak. semifinal ini ya, ini seru. PPOP mau revanche ke Metodis. Oh, Mereka ketemu di semifinal ini. yang waktu besok. itu kemarin ya. Ya. Yang waktu itu sempat ketemu yang kalah ya. Kalah, PPOP kalah nih. Nah ini yang kedua mereka revenge. lagi. Iya. PPOP akan revanche. Akan balas dendam gitu. Iya. Akan kita buat hashtag. Hei. Nah ini ditunggu-tunggu juga. Sebetulnya itu juga yang menarik ya. Artinya ketika waktu itu kalah, ya ternyata ya sekolah basket yang anaknya sekolah latihan setiap hari juga toh bisa kalah juga. Makanya saya Mungkin bilang, karena lu gitu main di tempat orang. Iya. Ya, gimana nih gitu di ya. tempat yang asing. Asing ya dari Coba main. Kalau di Jakarta kan udah umum. Iya, dia udah Sudah biasa. pakai tangan sendiri. dan dia udah kebawa kayak mereka udah ini gitu kan. Jadi saya julukan Metodis ini saya bilang Sumatera Pride itu mewakili kebanggaannya, jadi kebanggaan satu Sumatera Iya, sebenarnya. betul. Walaupun dia dari Medan. Bener. Jadi kami banyak Sumatera Pride. Gila itu kemarin saya cuma ngeliatin penonton. Ih, ini baru penyisian loh, belum final. Nah, saya berharap tim-tim yang dari Jawa Timur, dari Bali, Bali, dari ya. Sulawesi boleh datang Iya, merasakan iya. atmosfernya. Tahun depan nih, kan masih setahun lagi. Ya, persiapkan Kalau dirinya. kira-kira rosternya bagus, udah gitu pas DBL tahun ini. Ya. Bagus juga hasilnya, boleh lah. Ini kesini nih, ini ada PPOP di sini. Kan PPOP nggak bisa main di itu. Ya. Ini SMK Unggul Sakti Jambi berani datang. Iya. Don Bosco berani datang. Iya. Kalau Sumatera sih dihajar sama mereka tuh ya. Iya. Batam tahun kemarin ada Mondial. Kalau Kalimantan baru pertama nih. Nggak ada yang Raja Wali Cup kedua kan Santo Petrus. Oh, Banjarmasin. Apa? Pontianak. Pontianak. Itu yang juara di BL 9 tahun berturut-turut. Tapi total juara di BL 15 kali mungkin. Oh, oke. Nah, itu main di sini aja. 9. Main di sini aja sulit. Itu dia datang yang di Raja Wali keberapa tuh kok? 2. Yang kedua. Tapi dia berhasil ngalahkan Bandung. Oh. Dia juara 3. Bandungnya siapa waktu itu? Cuma 2. Dua juga. Oke. Waktu itu Bandung sudah juara di BL West Java. Si SMA 2 ini. Ya, kalah sama Pontianak. Ngeri. Serem kan, jadi nggak melulu Kalimantan Iya, Sumatera tuh iya. tertinggal, sebenarnya enggak. Iya. Cuman kalau dibilang tim Popnasnya, tim Ponnya memang ketinggalan. Iya. Karena itu kan Jakarta atau Jawa gabungan. Tapi Iya. kalau bawa pagi sekolah belum tentu. Iya. Seru kalau bawa pagi sekolah. Iya, makanya Seleknas ini juga kan individu. Ketika individu Iya. juga mereka satu-satu menonjol gitu. Iya, menonjol. Gitu. Oke coach, udah kelamaan juga nih kita ngobrol. Alhamdulillah makasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Saya terima kasih kesempatannya bisa ngeliput Iya. di sini. Udah all access, udah kayak yang punya ini bos. Gue mau masuk mana aja. Ya boleh. Aman. Jadi bebas kalau teman-teman aja. yang mau ngambil konten kreator, ngomong sama panitia aja, Iya. lancar gitu. Kok makasih kok. Sampai ketemu Sama, lagi. Terima kasih. Tim Mudah-mudahan tahun depan ya kita ketemu lagi. Siap. Ayo kok.